Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mesbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kau kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh Dan iman kami kan bersamamu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. rencana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan. harapanku Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama
bersama-Mu ya Bapa. Tuhan. Dan bentuk kami Jadikan sesuai dengan bencana-Mu, dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. hidupku masuk dalam rencana. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh karena kami tahu Tuhan kami aman bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bencana-Mu Untuk kemuliaan-Mu, untuk sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam Rencana-Mu Tuhan, Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku, Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran, Semua yang kami bisa, kehendak, semua yang kami lakukan, kehendak kami, ku kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan hanya benar, hanya ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu. Ini kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku, ku serahkan Amin padamu. Yesus, haleluya. Harapanku Hanya di dalam-Mu Tuhan. kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku Amin. bencana
rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia. dalam keadaan apapun kami mau katakan Senangkan Tuhan. hatimu, Ini hati kami nyatakan, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat. takkan goyah, Takkan goyah, oh, ku nyatakan imanku untuk setia. amin. Senangkan hati, Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya amin Tuhan. tanpa syarat. Oh, Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku tetapkan hatiku untuk percaya. dalam masa senang, dalam masa sukar kami Tanpa percaya syarat. senantiasa kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan, kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati, Mari bersama lebih lagi nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya dengan segenap hati kami nyatakan, tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, setia berjalan. kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Tanpa syarat, Oh, takkan goyah, ku
imanku untuk setia. Senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman, mari nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan penguasa atas hidup kami. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami, tapi sikap hati dan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus berserah. Karena kami tahu tidak mudah untuk sungguh-sungguh berserah. Seringkali kedagingan kami, keakuan kami menghalangi kami untuk sungguh-sungguh percaya ketika kami melihat keadaan di sekeliling kami. Tapi hari ini kami mau teguhkan hati untuk sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu di dalam perlindungan Tuhan kami aman. Amin. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita akan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini tidak ada jaminan, tidak ada harapan lain selain kita ini tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang menjanjikan sebuah tempat perlindungan yang aman. Kita ada di masa yang selalu berganti, keadaan yang terus berubah. Kita membutuhkan sebuah tempat yang tidak pernah berubah dan tidak tergoncangkan. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada jaminan yang tidak tergoncangkan. Sangat amat disayangkan kalau kita hidup mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mengalami janji-janjinya. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir hari ini, kita mengalami Tuhan secara pribadi. Terlalu rugi saudara, waktu begitu singkat. Ya, dan Tuhan mau supaya kita juga semua mengalami. Semua yang tercatat di Alkitab itu bukan ya tanpa alasan. Hari ini kita masih belajar dari kisah hidup Daud. Kenapa kita belajar dari Daud? Yang pertama karena kita melihat komitmennya untuk mengikuti Tuhan. Yang kedua kita tahu bahwa Daud itu penderitaan yang dia bayar harga untuk mengikuti Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, Daud terbukti teruji, ya keluar sebagai pemenang di tengah keadaan yang tidak menentu, tetapi dia berhasil menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan. Yang berikutnya kenapa saudara? Karena Daud ya dari garis keturunannya lahir juru selamat yaitu Yesus. Jadi kita mau belajar hari ini dari Mazmur 34, dalam perlindungan Tuhan. Di sana Daud berkata dalam perlindungan Tuhan. Manusia memiliki satu sifat yang sangat rentan terhadap keadaan yang sulit dan juga keadaan perubahan yang terjadi. Dan semua orang pasti menginginkan ya sebuah kenyamanan atau sebuah jaminan yang pasti. Ada banyak jaminan-jaminan di dunia ini yang memberi rasa aman. Tetapi rasa aman yang sejati itu cuma ada di dalam Tuhan. Kenapa kita ikut asuransi? Ya, itu juga merupakan sebuah jaminan, ya. Oh, jadi kalau dijelaskan, jadi gini ya, kalau nanti ibu atau bapak patah kaki, lalu kita tengking dalam nama Yesus. Ya, tapi itulah jaminan saudara ya, dan semua manusia itu pengen. Nanti kalau ibu atau bapak mati, nanti anakmu dapat sekian M.
sekian M, ya, itu namanya jaminan. Nah, Tuhan menawarkan sebuah jaminan perlindungan yang itu sifatnya kekal, ya, tetapi tidak semua orang bisa mengalami. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami itu. Saya berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang tertentu itu. Amin. Untuk apa saudara masuk keluar gereja setiap hari Minggu tapi saudara tidak mengalami Tuhan? Buat apa kita datang di sini nyanyi-nyanyi begitu luar biasa tadi WL-nya, ya saya lihat sampai angkat-angkat kaki satu. Waduh, itu dahsyat saudara. Kalau saya udah langsung aduh ya urat kejepit. Kalau tidak ada kita mengalami Tuhan, maka ini semua percuma, sama kayak Holy Wings. Bener gak? Lo bener gak saudara? Jangan terjebak di dalam kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani saja. Tapi sesungguhnya hidup kita tuh jauh dari Tuhan. Hari-hari ini mari kita jangan tertipu. Mari kita buka mata kita mengejar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Setan gak pernah takut waktu saudara nyanyi-nyanyi di sini. Wah luar biasa lompat-lompat. Saudara pikir setan takut? Hello. Setan bilang biarin aja mereka di gereja nyanyi-nyanyi lompat-lompat itu gak apa-apa. Yang penting jangan hidupnya berubah. Yang penting dia gak melakukan firman. Hati-hati loh. Di gereja besar begini setan sudah tidak bekerja. Setan cuma kontrol. Ya, setan bilang lancar coy. Penuh coy. Lanjutkan. Kata setan, kita gak usah ganggu mereka. Kenapa? Karena dagingnya aja udah gede. Jadi tidak semua itu setan. Orang selingkuh itu bukan karena setan. Itu daging. Mari kita mengerti bagaimana kita mengalami sesuatu yang sifatnya itu kekal. Saya gak mau melakukan sesuatu yang cuma sementara. Buat apa saya melayani? Buat apa saya berkhotbah? Kalau saya pada akhirnya tidak selamat. Amin saudara. Nah kita belajar hari ini dari Daud. Kenapa ketika kita baca Mazmur, ya iman kita bangkit. Terutama Daud itu sebagian besar Mazmur dia adalah penulisnya. Dan Daud menulis kitab Mazmur itu bukan berhalusinasi. Tapi itu lahir dari sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya kita harus mengalami Tuhan supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena hanya orang yang sudah mengalami Tuhan, mereka akan menjadi Kristen yang kuat. Amin. Kita membutuhkan rasa aman. Kenapa? Karena di dalam hidup ini banyak hal yang tidak aman. Tapi rasa aman yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan. Itu yang sejati. Rasa aman yang sejati itu bukan waktu keadaan kita baik-baik saja saudara. Bagaimana kita bisa mengalami iman yang teguh percaya sungguh kepada Tuhan? Bukan waktu hidupmu tidak ada masalah. Justru ketika engkau sedang ada masalah dan engkau tetap percaya, itulah iman yang benar. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Yang tidak ada masalah? Yang bingung? Ya, saya doakan yang tidak ada masalah supaya ada masalah. Tapi cari-cari masalah. Kenapa? Daud bilang, aku tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Persoalan, masalah, tantangan itu baik bagi iman kita. Ya, tapi orang Kristen itu gak suka saudara, maunya yang enak-enak terus. Saya pernah naik pesawat mau pelayanan, tiba-tiba masuk di goncangan saudara. Wah bergoncang itu ya karena dia mau menembusi awan gelap, lagi hujan kita terbang. Semua orang sudah teriak saudara, wah itu iman-iman keluar di saat goncangan memang. Ya biar orang yang berdosa, orang yang selingkuh itu tiba-tiba langsung keluar semua saudara. Ya doa itu terdengar di pesawat. Goncangan itu lama 15 menit saudara, udah kayak naik truk saya rasa. Tergoncang, ya saya langsung otomatis darah Yesus di sebelah dalam nama Yesus yang sana. Ada yang bahasa roh, ada yang astagfirullah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iman keluar semua itu. Karena di depan ada kematian kan.
Saya makin teriak, goncangannya makin kenceng saudara. Makin saya, darah Yesus, dalam nama Yesus. Saya tengking, makin bergoncang kenceng. Ya saya pikir, aduh saya teriak, saya takut bener ini. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong di hati saya, nggak usah teriak, biasa aja keles, nyanyi. Santai banget ya, nyanyi aja. Nggak usah ditengking, nyanyi aja. Kalau Tuhan memang lagi mengizinkan badai itu datang, kamu tengking kayak apapun tidak berlalu. Makanya nggak usah main tengking-tengking. Ngerti kehendak Tuhan apa di balik badai itu. Amin. Saya pernah mau pelayanan waktu itu naik motor saudara. Hujan deras saya tengking, dalam nama Yesus. Hai hujan, berhenti, aku mau pelayanan. Halilintar menyambar. Saya pikir abis ini berhenti, makin deras. Saya keluar lagi, saya pakai ayat. Elia manusia biasa dan dia berkata kepada hujan, hujan tidak turun. Lalu hujan tidak turun. Debbie Basir juga manusia biasa. Tapi hari ini aku berkata hujan, berhenti. Makin deras saudara. Saya tuh masuk ke dalam rumah, imanku gipiye ya. Kok saya tengking hujannya makin deras. Lalu ada suara lembut berkata begini, kalau kamu mau pelayanan hujan deras, kamu tengking hujannya berhenti, terus kamu baru pelayanan happy itu biasa. Orang dunia juga begitu. Tapi kamu mau pelayanan hujan makin deras, kamu pergi pelayanan pakai mantel hujan, itu yang luar biasa. Amin. Jadi jangan main tengking, amin. Di pesawat saya sudah heboh ketakutan, simpel Roh Kudus cuma ngomong nyanyi, enggak usah tengking. Akhirnya saya nyanyi, di saat badai bergelora, makin kenceng goncangannya. Ku akan tenang bersamamu, makin bergoncang. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Gak berhenti, makin kenceng goncangannya. Nyanyi lagi makin kenceng. Di saat badai, overtone, bergelora. Ya, jadi ya saya berdoa satu kali WL yang di sini tadi mengalami yang seperti itu. Di atas pesawat, mereka biar bisa overtune di atas pesawat. Ku akan terbang bersamamu. Itu memang benar-benar iman saudara. Ya lalu hampir 15 menit baru pesawat itu keluar. Begitu saya sampai di toilet ya, begitu keluar dari awan tuh langsung saudara matahari bersinar, itu jam 3 sore. Kita masuk dalam awan tuh kayak tengah malam. Nggak ada cahaya sama sekali. Begitu keluar, aduh semua lega, begitu turun di bandara di toilet, saya nyanyi. Masuk di toilet saya nyanyi lagi. Di saat badai, ada ibu-ibu pakai jilbab. Oh ibu yang tadi di pesawat nyanyi. Terus saya bilang, iya kenapa ibu? Aneh ya, orang ketakutan ibu malah nyanyi. Nah. Berarti memang orang Kristen itu harus aneh. Kalau engkau cuma nyanyi di gereja, enggak ada masalah, itu biasa. Tapi ketika lagi ada masalah, engkau nyanyi, itu iman yang luar biasa. Daud berkata begini, dalam lindungan Tuhan. Kita tahu Daud ini mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Mau dibunuh sama Saul, dia lari ke kota imam, cuma minta roti karena dia kelaparan. Saudara mengalami pergumulan hidup, belum ada kan yang kelaparan sampai minta-minta roti? Gak punya air untuk diminum, tidak punya makanan untuk dimakan, ada di sini? Belum kan? Makanya gak usah terlalu alay lebay, amin. Biasa aja jadi orang Kristen. Di Alkitab dicatat masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Lalu bukan cuma itu, Daud sampai dia berpikir kalau saya lari ke daerah orang Filistin, maka itu akan menjadi tempat aman. Kenapa? Karena orang Israel itu musuhnya orang Filistin. Maka dia pikir Saul tidak akan mungkin mengejar dia ke daerah musuh. Tapi ternyata ketika dia lari ke daerah orang Filistin, masalah baru muncul. Ternyata dia dikenal di Filistin. Ada orang yang bilang, ini kayaknya Daud ya yang pernah bunuh pahlawan kita Goliat. Lalu Daud ditangkap. Dia mau menghindari masalah, datang ke masalah, ternyata lebih timbul. Bukankah seperti itu seringkali hidup kita? Kita berpikir menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu di mana? Tahu semua ya, member ya.
Banyak member ternyata di sini ya. Kepenggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ternyata lebih banyak, apalagi kalau sudah mendekati tanggal jatuh, nah itu jantung berdebar. Ya, karena dua hal yang membuat jantung berpacu cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Lalu saudara, ya Daud pikir masalah selesai. Dia lari ke orang Filistin karena Saul gak mungkin kejar ke sana. Ternyata dia dikenal, dia ditangkap, dibawa menghadap raja. Mereka bilang, raja ini dia yang pernah bunuh dulu pahlawan kita, Goliat. Di depan raja, Daud ketakutan, dia berpura-pura jadi orang gila. Dia meludah-ludahi mukanya. Saudara menghadapi persoalan, masalah, tantangan dalam hidupmu, belum ada yang pura-pura gila kan? Ada di sini yang pura-pura gila? Ada Bu, kalau ditagih utang pura-pura lupa. Ya. Saya kemarin tanya ada di jemaat, siapa di sini yang sudah siap mati? Enggak ada yang angkat tangan. Saya tanya yang belum siap mati, angkat tangan. Kenapa? Masih ada utang, Bu. Ya jangan dulu mati, kalau ada utang bayar dulu itu utang baru mati. Saudara, ya Daud berpikir masalah ternyata dia mau dibunuh. Kita juga belum menghadapi masalah yang sampai mau dibunuh. Belum ada di antara kita yang menghadapi masalah yang di depan ini kematian. Tapi Daud mengalami itu. Tapi dikatakan Mazmur 34 ini kalau kita baca ayat yang pertama disini dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ketika anak buahnya Abimelek raja Filistin itu membawa Daud, mereka bilang ini dia yang pernah bunuh Goliat, dia pura-pura gila, dia ludah-ludahin jenggotnya, mukanya diludahin. Lalu Abimelek bilang, kenapa kamu bawa orang gila di depan saya? Bawa orang ini keluar. Daud selamat, gak jadi mati. Walaupun sudah di depan raja orang Filistin. Hukumannya apa kalau sampai raja tahu benar dia yang dulu pernah bunuh Goliat? Tapi itulah kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Makanya gak usah terlalu takut berlebihan. Alkitab berkata Daud menulis Mazmur, dia bilang aman dalam lindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama orang yang layak tinggal dan mengalami perlindungan Tuhan. Loh bukankah itu perlindungan Tuhan yang besar? Di depan Raja Filistin dia harusnya dibunuh tapi lolos. Kalau mau dipikirkan gak mungkin lolos saudara. Lolos. Kenapa? Daud berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang diam dalam perlindungan Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena dia memuji Tuhan pada segala waktu. Ya ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Di dalam segala hal, mau enak tidak enak, dia tetap memuji Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan jiwaku bermegah dia bilang. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kenapa Daud ada dalam perlindungan Tuhan? Karena dia bermegah bukan karena harta, bukan karena rumah mewah, bukan karena brand yang dia pakai. Dia bermegah karena dia punya Tuhan. Mari kita bermegah karena kita ini mengenal Tuhan. Bukan karena mewahnya mobilmu, bukan karena segala sesuatu. Kita bermegah karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu cukup ya. Lalu yang ketiga dikatakan ya Daud berkata apa? Ya muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyhurkan namanya. Karena Daud memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Lewat pergumulannya pun Tuhan dimuliakan. Saudara dengar baik-baik. Bagi orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kutuk Tuhan bisa mengubah itu menjadi berkat. Bukan berarti setelah kita ikut Yesus tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya kita akan dihindarkan. Seringkali Tuhan akan mengizinkan kita mengalami sesuatu. Tapi lewat pengalaman itu kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan semua ditengking saudara. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana, kenapa Daud bisa ada dalam perlindungan Tuhan, kita pun bisa. Nah saya langsung sekarang masuk yang berikutnya. Ayat yang ke-5 ya. Ayat yang kelima saya dikatakan saudara ya, aku kata Daud, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika Daud ada di dalam persoalan tekanan masalah yang begitu berat, dia memutuskan untuk mencari siapa?
Tuhan. Waktu engkau lagi ada dalam masalah, jangan cari manusia. Jangan cari pendeta. Karena pendeta juga manusia. Tetapi cari siapa? Tuhan. Ketika engkau ada masalah, jangan cari kakak iparmu, jangan cari mertuamu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di Palu, saudara. Lalu saya dijemput oleh ya ibu-ibu, ya Bu, panitia, kita pergi makan ya Bu, ya. Di dalam mobil itu ada seorang ibu, dia bilang sama saya, Bu Debbie, Ibu mungkin tidak kenal saya, tapi saya memperkenalkan diri, saya Ibu Marta, Bu. Oh iya, kenapa Bu? Saya yang dulu telepon ibu itu loh, anak saya kerasukan. Terus, oh Ibu, iya yang waktu itu saya di Bandung, terus saya sampai pulang ke Palu. Terus dia bilang, saya itu sempat kepahitan loh sama ibu. Terus saya bilang, oh ibu yang Ibu Marta itu telepon-telepon terus itu saya sehari 3 kali itu ya kayak orang minum obat. Iya saya kepahitan loh sama ibu. Saya bilang, ibu pikir cuma ibu, saya juga lebih pahit lagi sama ibu. Kenapa saudara? Awalnya telepon, Bu doakan anak saya mau menikah. Ya kita berdoa ya Bu, berdoa lewat telepon. Besoknya telepon lagi, Bu doakan ya anak saya mau tinggal di rumah kontrakan. Siapa tahu ibu bisa berdoa lewat video call untuk mendoakan rumahnya. Ibu kan punya iman. Ibu berdoa sendiri buat anak ibu. Terus ajaklah anak ibu itu bikin minyak urapan sendiri. Ibu ambil minyak apa aja. Karena memang mereka bukan dari gereja karismatik saudara. Jadi mereka nggak tahu. Ibu jadi pakai minyak apa aja boleh Bu, boleh. Yang penting jangan minyak bekas goreng ikan. Bukan apa-apa ya, nanti disemutin ibu ya. Jadi ibu bikin aja pakai minyak apa aja, oh iya. Tapi ibu yang berdoa lah, kayaknya kan tidak afdol ya kalau bukan ibu yang berdoa. Sama aja Bu, mau saya mau ibu sama, kita punya kuasa yang sama. Oh gitu ya Bu, dia udah mulai kecewa itu. Besoknya telepon lagi, Bu kayaknya di rumah ini ada setannya Bu. Terus ibu tolong doakanlah rumah ini, nanti kita video call ya Bu. Bu yang bikin setan itu lari bukan doa saya Bu. Tapi orang yang tinggal di rumah situ Bu, biar saya berdoa, hari ini setannya lari. Nanti kalau orang yang tinggal di rumah itu imannya tidak kuat, setan ajak 7 temennya. Kalau setannya lebih gaul, 14 diajak. Apalagi kalau setannya anak tongkrongan. Atau RT itu dia ajak ke rumah ibu. Jadi ibu, jangan saya, ibu aja yang berdoa. Ya tapi saya tidak biasa Bu. Enggak, saya bukan tidak mau ya, tapi ibu yang berdoa. Tambah kecewa lagi dia. Besok telepon lagi. WA, saya lagi pelayanan di Solo. WA, Bu Debbie tolong dong. Ini anak saya kayaknya pandangannya mulai kosong. Saya buka itu lagi ibu ini. Ih tidak bosan. Bosan ibu ini ya, saya sudah bosan sama dia ini. Lalu saudara dia WA, saya bilang, Ibu cari Tuhan ya. Ibu sudah dengar khotbah-khotbah saya. Saya bukan tidak mau Bu. Tapi saya mengajarkan jemaat itu cari Tuhan. Jangan bergantung kepada pendeta. Tetapi Tuhan menunggu ibu datang secara pribadi kepada dia. Jadi ibu tidak mau mendoakan. Bukan saya tidak mau Bu, tapi ini kasusnya. Ya kalau ada orang yang sakit hari itu saya berdoa. Kalau ada orang yang mau menerima Yesus saya berdoa. Tapi kalau kayak ibu begini, ya ibu jangan jadikan saya berhala, ibu telepon-telepon saya terus. Karena saya juga punya pelayanan lain. Makanya dia kepahitan sama saya. Lalu akhirnya anaknya kerasukan saudara di Bandung. Katanya rumahnya ada setan. Lalu akhirnya masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dibawalah pulang ke Palu. Sampai di Palu anak ini terus kerasukan. Lalu dia cari pendeta lain. 2 pendeta dia cari. Lebih pahit lagi karena pendetanya bilang anak ibu bukan kerasukan, stres. Pahit lagi saudara. Kayak Hana kan datang berdoa di rumahnya Imam Eli di Bait Allah. Nangis bertalu-talu Imam Eli bilang, hei perempuan mabok. Kecewa gak kalau cari manusia? Akhirnya dia bilang saya makin kecewa, kepahitan karena 2 pendeta itu tidak bisa berbuat apa-apa dan ngomong anak ibu stres. Saya bilang ibu cari Tuhan. Akhirnya anaknya kerasukan. Dia udah bingung mau bagaimana, dia hadapi. Dia bilang saya ingat perkataannya Ibu Debbie. Ibu berkatakan roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ibu hadapi setannya, bangkitkan imanmu. Lalu dia hadapi saudara. Dia bilang Bu Debbie karena saya ini kan bukan dari gereja karismatik. Saya tidak pernah hadapi yang begini. Ini waktunya gereja Tuhan, umat Tuhan bangun dari tidur.
Jangan taruh imanmu pada pendeta, taruh imanmu pada Tuhan. Engkau yang harus berperang sendiri. Akhirnya dia hadapi itu setan, saudara. Waktu dia hadapi itu setan, setan bongkar semua masa lalunya. Allah, kamu mau doain anakmu, kamu itu kan perempuan gini, kamu cerai sama suamimu gini. Setan memang tahu apa yang sudah terjadi. Tapi ingat, setan cuma bisa mengintimidasi, makanya jangan takut. Dia bilang, saya ingat semua apa yang Ibu Debbie katakan, lawan dia dengan iman yang teguh, itu firman Tuhan yang ngomong. Dia bilang, setan, kamu itu tidak bisa menghakimi aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Ya makanya saudara harus ngerti firman. Karena setan itu cuma takut sama firman. Jangan sampai saudara yang takut sama setan. Amin. Ya ada pendoa syafaat, ibu di rumah saya ada setan bu. Saya tiap kali turun ke bawah itu setannya duduk di sofa. Terus ibu ngomong apa? Saya bilang, permisi, saya enggak ganggu kamu loh. Jadi saya tanya, itu rumah itu sertifikat atas nama ibu atau atas nama setan? Kalau atas namanya ibu, ngapain ibu permisi sama setannya? Usir setannya. Bener gak? Lalu saudara akhirnya dia peperangan, anaknya dia doakan, dia tengking. Anaknya mengalami kelepasan saudara. Lalu waktu dia ketemu saya, dia bilang gini, Ibu Debbie terima kasih loh bu. Kenapa? Ibu sudah mengajarkan kepada saya untuk berperang sendiri. Saya juga bilang ibu apa? Saya kan jauh, ibu itu yang dekat. Kalau ibu yang berperang, setannya mau balik, ada ibu di situ, dia nggak berani. Kalau saya kan jauh bu di Jakarta. Habis ini saya berdoa, setannya datang lagi aja orang Bu Debbie di Jakarta. Amin. Saya mau ajari saudara juga kalau saudara mau pindah rumah baru, oke lah saudara ajak pendeta berdoa. Kalau saya ya bu, doakan rumah saya ya, nanti ibu urapi. Ayo kita berdoa untuk minyak ini. Ibu sendiri urapi rumah ibu, bukan saya. Kenapa? Karena ibu yang menaruh iman. Jadi kalau setan datang dia lihat ibu yang berdoa buat rumah ibu, dia pergi. Tapi kalau saya yang urapi, ibu gak ngapa-ngapain. Demikian juga kalau ada orang tua, Bu Debbie doakan anak saya ya. Dia udah mau berangkat ke Amerika. Oke, ayo kita berdoa. Ini ada minyak pengurapan. Yuk kita doakan. Sekarang bapak sama ibu, urapi anakmu, bukan saya. Loh kok kita bu? Iya, supaya pengurapan itu turun dari orang tua. Lalu bapaknya bilang, saya enggak pede bu mendoakan anak saya. Kenapa? Ada dosa, selingkuh. Makanya tobat. Amin bapak-bapak. Engkau yang harus mengimpartasikan kuasa atas anak-anakmu. Jangan suruh pendeta. Tidak mau begitu-begitu. Ibu, bapak doakan anakmu sendiri. Kita sudah harus mulai mengajarkan sesuatu yang benar. Ya kalau saya yang mendoakan nanti kalau bapak ibu enak aja dipikir setelah pendeta doakan terus anaknya berhasil. Nanti kalau habis kita doakan anaknya narkoba, dia bilang itu dulu gara-gara Bu Debbie doakan loh. Maksudnya jemaat ini kan agak-agak aneh ya. Makanya saya nggak mau. Kita ajari iman yang benar. Di sini Daud berkata, aku mencari Tuhan di tengah kesesakan. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia apa? Menjawab. Alkitab berkata, siapa yang mencari dia akan mendapat. Siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Alkitab gak ngomong gini, suruh pendetamu ketok, nanti tak buka. Suruh pendetamu cari, nanti aku berkati. Enggak. Engkau yang harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, kata firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Siapa yang akan ada di dalam perlindungan Tuhan? Orang-orang yang mencari Tuhan. Maaf saudara. Jangan hanya mencari Tuhan ketika hari Minggu di gereja. Di rumah itu yang 24 jam. Kalau saudara hanya mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu 2 jam. Berarti dalam 1 tahun Anda cuma berikan waktu 4 hari bagi Tuhan. Padahal 1 tahun itu ada 365 hari. Kalau engkau tidak pernah bolos setiap hari Minggu 2 jam di gereja. Ya, maka engkau akan cuma beri waktu 4 hari. Tapi mencari Tuhan bukan cuma di gereja. Ini kita bersekutu, merayakan di sini. Tetapi di rumah, dimanapun engkau berada, carilah Tuhan.
Orang-orang yang mau membayar harga untuk mencari Tuhan, mereka yang akan mengalami itu loh di dalam tudung perlindungan Tuhan. Lalu di sana dikatakan saudara ya, siapa orang yang layak untuk menerima ya perlindungan Tuhan? Daud bilang begini, tunjukkanlah pandanganmu ya kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang sungguh-sungguh memandang hanya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu. Pembelaan Tuhan itu nyata. Saudara tidak usah cari pembelaan manusia. Ada yang datang kepada saya, Bu, saya difitnah, Bu. Rasanya sakit, saya tidak melakukan hal itu. Tidak usah bela diri. Biar Tuhan yang membela perkara kita. Yang penting matamu tertuju saja kepada Tuhan. Jangan buang waktu panas hati dengan hal-hal yang gak penting. Kalau kita difitnah mau apa? Biarin aja. Tuhan lagi izinkan kita dibentuk. Supaya kita dihancurkan harga diri kita dan kita bisa menjadi seperti Yesus. Yesus bukan cuma difitnah, diludah di muka. Ada di antara kita yang pernah diludah mukanya? Belum kan? Makanya biarin aja. Tapi itu ipar saya, Bu. Tapi itu, Bu, kakak saya. Itu mertua saya. Biarin, doakan. Saudara ndak usah balas. Saudara ndak usah berusaha untuk saya nggak terima. Terima aja. Kalau Tuhan izinkan, bersyukur. Karena Alkitab bilang Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Makanya kalau doanya mau dijawab, sering-seringlah Amin. Lu bener kan? Tuhan mendengar doa orang yang teraniaya. Kalau saudara nggak pernah teraniaya, bagaimana saudara bisa dibela Tuhan? Kemarin saya dari Kota Palu, ada seorang ibu bersaksi saudara. Dia gembala di salah satu kepulauan, di terpencil ya saudara. Dari kota itu harus naik speedboat ke daerahnya itu terpencil. Waktu suaminya masih hidup jadi gembala, mereka tuh punya mimpi untuk mendirikan gereja yang cukup lumayan besar lah di gereja itu. Di daerah itu. Lalu suaminya meninggal dipanggil Tuhan. Ibu ini harus meneruskan visi dari suaminya karena memang di gereja di daerah itu belum ada gereja, jarang gereja. Ibu ini berdoa, dia imani gereja itu akan berdiri. Dia dihina semua orang. Sampai ada yang bilang gini, biar suamimu bangkit dari kematian, itu gereja tidak mungkin bisa terbangun. Ibu itu bilang, saya menangis ibu mendengar itu. Tapi saya berpuasa, saya cari Tuhan. Di tengah malam ketika semua orang tidur, saya datang di gereja itu, saya berlutut mencari Tuhan. Dia sembahyang tahajud, sembahyang tengah malam. Kenapa? Ya, orang beriman berkata bahwa kalau doa tengah malam itu Tuhan dengar. Karena semua lagi tidur. Tidak ada yang berdoa, jadi Tuhan cuma dengar doa kita. Bukan itu artinya ada harga yang kita bayar. Di saat semua orang tidur kita bangun. Tuhan melihat sikap hati itu. Dia berpuasa. Setiap malam dia datang di gereja itu menangis di saat semua orang tidur. Dia mengatok pintu surga. Dia mencari Tuhan. Saudara tahu hari ini gereja itu berdiri. Ketika dia berdoa bertalu-talu. Memang tidak langsung dijawab. 5 bulan kemudian. Dia terus cari Tuhan, dipermalukan. Biar suamimu bangkit dari kematian. Tidak mungkin pembangunan itu bisa berjalan. Tiba-tiba 5 bulan kemudian, sorga bekerja. Ada orang WA dia, Pak, gimana kabar? Itu HP-nya suaminya. Ibunya balas, maaf, ini dari siapa? Suami saya sudah meninggal. Oh, saya minta maaf ibu, tapi saya mengucapkan turut berduka cita. Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan. Mungkin ibu tidak mengenal saya. Suami ibu juga tidak mengenal saya. Hanya beberapa kali kami pernah ada saling SMS. Tetapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk membantu pembangunan gereja ibu. Oh iya Pak, terima kasih ya. Bapak tinggal di mana? Dia juga nggak tahu itu Bapak siapa. Dia nggak tahu itu orangnya seperti apa dan tinggal di mana. Bapaknya itu bilang, untuk dana awal saya bantu ibu 25 juta untuk langkah awal pembangunan. Tuhan
bekerja, dia pertemukan orang-orang itu saling bersinergi untuk kepentingan kerajaannya. Dia bantu 25 juta di awal saudara, terus berjalan. Karena dia juga ikut melakukan pekerjaan Tuhan, usahanya diberkati. Tadinya mungkin dia hanya rencana 25 juta itu toh. Tapi ketika Tuhan dan sorga turut bekerja, karena ibu ini mencari Tuhan, sampai selesai. Saudara tahu berapa pembangunannya? 3 miliar. Kok nggak wow ya? Jemaat di sini dengar 3M biasa ya? Atau syok? Kayaknya syok ya. Mustahil nggak? Di syuting gerejanya, fotonya, wow saya terpaku saudara. Itu Tuhan. Waktu engkau mencari Tuhan, engkau menemukan Tuhan dan kuasanya. Ya itu awalnya juga saya begitu. Pak, saya mau bantu ya pelayanan gereja Bapak. Awalnya saya kasih dulu 20 juta ya. Beli bahan bangunan besi, kirim ke saya notanya. Saya transfer ke toko besi. Begitu minggu depan, Bu mau ngecor nih, ada dananya enggak? Coba tanya dulu di toko bangunan, habisnya berapa? Total dia kirim. Ini Bu 40 juta. Saya berdoa, Tuhan 40 juta Tuhan. Ada lagi dananya. Saudara, tanpa kita sadari sekarang sudah ada 3 gereja yang selesai. Kalau dihitung itu berapa ratus juta? Apakah itu uang saya? Enggak. Enggak, tapi saya bersyukur. Mau beli tas LV, Roh Kudus ngomong, beli batu bata, semen, pasir. Tidak jadi. Tapi justru orang-orang memberkati saya. Saya nggak perlu beli yang mahal-mahal, semua dicukupi. Sudah bagian saya yaitu bangun gereja di desa. Saya transfer buat pembangunan di desa ratusan juta. Nggak pernah tuh ada rasa berat di hati. Tapi kalau mau buat beli barang-barang untuk kepentingan diri, kedagingan, itu berat. Kita berdoa loh saudara. Supaya kita mati bagi daging kita. Dan kita belajar hidup untuk kepentingan Tuhan. Orang-orang yang berpikir demikian yang akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini saya bersaksi kepada saudara, saya tidak berkekurangan. Saya diberi Tuhan berkelimpahan. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Setiap bulan saya membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di desa. Ada yang tanya sama saya, ibu gak bangun gereja? Enggak. Saya mau membantu gereja-gereja yang berkesusahan. Saya berbagi ini kepada saudara supaya mari kita mulai belajar hidup bukan untuk diri kita sendiri. Menabunglah bagimu harta di sorga. Kenapa? Di sana ngengat dan kara tidak memakannya. Dan cuma orang-orang yang mencari Tuhan, yang bergerak bagi pekerjaan Tuhan dan kepentingannya, mereka yang akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa agar keakuan kita semakin dimatikan, kedagingan kita semakin dimatikan. Kan orang-orang yang seperti ini yang akan berada dalam perlindungan Tuhan. Cari Tuhan saudara. Selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan cari pendeta. Cari Tuhan. Engkau cari manusia bisa kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang sudah menyediakan janjinya bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah menarik kembali janji itu. Engkau yang sudah berjanji dan Engkau sendiri akan menepatinya. Terlalu rugi bagi kami kalau kami tidak mengalami janji Tuhan. Firman-Mu berkata seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan menaungi kami di dalam perlindungan-Mu Bapa. Karena itu hari ini kami datang Tuhan. Kami percaya dengan iman. Jangan biarkan iman-Mu padam saudara. Jangan biarkan pikiran-Mu tidak lagi mempercayai Tuhan. Karena ketika Yesus datang kembali kedua kali, dia bertanya, adakah iman aku dapati di dunia ini? Bilang Tuhan kami masih terlalu percaya kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berjanji dan Engkau yang akan menggenapi.
Aku punya Tuhan yang besar, Amin. Amin. yang selalu sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Deklarasikan iman kita. Yes. Tuhan Yes. Amin. besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran darimu. Mari lebih lagi katakan amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Lebih lagi katakan Aku punya Tuhan yang besar, yes, amin. Engkau yang telah berjanji Tuhan, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. mungkin hari ini engkau sedang berkata, rasanya tidak mungkin ada jalan keluar dalam masalah yang aku hadapi. Mungkin hari ini engkau berkata, bagaimana cara Tuhan bisa menolong, bisa keluar dari masalah ini. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikirmu. Hari ini katakan, aku mau percaya Tuhan. Ketika aku diam dalam perlindungan Allah, aku akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Bahkan kutuk dapat dirubah menjadi berkat bagi orang yang tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Karena itu hari ini saudara, katakan, Tuhan, aku mau untuk sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku mau menyerahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuhku. Jauhkan kami dari segala dosa Tuhan. Orang yang diam dalam perlindungan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya. Kalau hari ini ada di antara kami yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, maka dosa apapun, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, kami mau bunuh semua itu Bapa. Mampukan kami hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Bawa hidupmu kepada Tuhan hari ini saudara. Persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan menjadi hal yang dapat diperhitung Tuhan. Untuk membawa kita masuk dalam perlindungannya yang sempurna. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu.
Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan.